Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Pak Nggih, untuk bisa berkumpul di sini. Gitu Pak. Saya terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu mau meluangkan waktunya sebentar untuk datang ke sini. Maaf mengganggu waktunya. Itu. Saderenge pun enten sing kenal kalih kula atau sudah ada yang kenal dengan saya? Dereng enten belum ada. Maka dari itu saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan Pak, nama saya Agung Waskito. Saya aslinya Metro Kibang. Nah, mungkin langsung saja Pak. Itu saya di sini jangan dianggap untuk menggurui atau mengajari. Saya hanya sifatnya memberi informasi dan mengingatkan. Gitu Pak ya. Rata-rata sudah pada tanam semua Pak? Sudah. Oke. Di musim kedua ini biasanya kan hama dan penyakitnya luar biasa nggih Pak. Nggih. Luar biasa. Jadi memang penting untuk dikendalikan dari awal. Betul Pak? Betul. Nah kan gitu. Nah di sini mungkin langsung saja Pak. Kendala-kendala yang ada di sawah biasanya apa saja sih Pak? Tikus, terus ulat, apalagi Pak wereng, sundep, ya sundep ulat penggerek batang. Betul. Penyakitnya Pak, wis enek sing ketok, urung? Sundep. Ya sementara masih sundep. Oke. Gulung daun. Jadi kalau sedikit informasi Pak atau mengingatkan kembali, hama dan penyakit itu dua hal yang berbeda. Kalau hama itu organisme yang kasat mata, kita bisa melihat, kan gitu. Betul Pak. Nah, terus kalau penyakit itu mikroorganisme yang tak kasat mata. Hari ini belum ada, besok tapi wis oke. Nah, besok sudah banyak kan begitu, oke Pak. Itu sedikit Pak. Jadi kalau panjenengan bilang tadi penyakitnya cuman sundep, berarti belum ada penyakit. Kalau hamanya sudah ada, nah gitu. Nah izinkanlah saya di sini Pak untuk memperkenalkan, namanya doser Pak. Doser ini bahan aktifnya sama seperti yang bapak-bapak gunakan pada biasanya di Mehipo Pak. Tapi yang membedakan adalah ini doser satu-satunya di Mehipo hijau. Satu-satunya di Mehipo hijau. Gitu Pak. Nah gitu. Kalau saya Pak bertanya, sundep itu mengerikan, meresahkan nggak Pak? Ya nemen. Meresahkan Pak nggih? Ya, meresahkan karena menggerek pangkal batang. Setelah itu kita nggak bisa panen, ujung-ujungnya kan begitu Pak. Mati. Nah, gitu. Nah, jadi Pak, maka dari itu harus dikendalikan dari awal memang sundep. Gitu. Nah, terus kalau saya bilang sundep dengan ulat dengan telurnya itu lebih bahaya mana Pak? Semua nggih Mbah. Ya betul. Jawabannya nggak salah. Tapi kalau urutannya lebih bahaya telurnya, karena lebih banyak. Betul. Satu indukan kaper itu bisa 200 sampai 300 butir. Itu Pak nggih. Itu kalau menetas separohnya saja sudah satu rumpun Pak nggih, satu dapur dan satu rumpun itu sudah lumayan. Katakanlah kalau 300 yang netes setengahnya berarti kan 150. Berarti situ sudah banyak. Nah, maka dari itu dikendalikan dari awal. Dari itu Pak. Itu kalau sudah jadi larva Pak ya, ulat. Nah, terus tadi masalah telur. Telur kami ada akser Pak. Ini pembusuk telur. Pembusuk telur, dia cara kerjanya seperti penembus dan perataan. Jenengan kalau sudah pakai akser, nggak usah pakai perekat atau penembus yang lainnya. Nambah-nambah biaya. Betul Pak. Nah, contohnya Pak doser iki kan jenenge. Celukane. Lagi itu sudah membuktikan. Betul Pak. Matur nuwun kan gitu.
Nah, jadi gitu. Jadi akser ini Pak, pembusuk telur sundep. Jadi jenengan kalau nyemprot sundep atau nyemprot insek dicampur akser Pak, endoke mati. Tapi harus dicampur, nggak boleh tunggal. Kalau tunggal bener telurnya mati, tapi larvanya yang sudah ada di tanaman itu kan masih hidup. Betul, gitu. Jadi pengalaman anu lho Mas. Ya, gimana Pak? Monggo. Sebangsa lapar. Nggih. Kan sendok yo mati lho Mas. Betul Pak. Jadi siklus hidup dia itu dari telur jadi larva, terus nanti siklusnya sampai jadi kaper lagi, setelah nelur lagi kapernya mati, betul. Tapi yang fase yang berbahaya itu adalah ketika dia bertelur terus jadi larvanya Pak. Jadi ular ini mau ular sundep penggerek batang. Dan hebatnya sundep ini Pak, dia masih bisa jebul. Tapi yo mau Jenenge beluk Mas. beluk, betul. Kalau sudah jadi beluk Pak, itu akan lebih sulit penanggulangannya. Betul Pak. Jenengan harus mengeluarkan uang lagi, beli bahan aktif yang lebih keras, kan begitu. Lebih baik mencegah, napa mengobati Pak kira-kira Pak? Mencegah, nggih. Jadi kalau dari awal sudah dicegah, insya Allah kedepannya walaupun mengobati juga tidak terlalu mahal. Sekali beres, kan gitu Pak. Saya dikarepne kan ngono ya Pak. Kan seperti itu yang di mau. Nah itu Pak. Nah terus rata-rata usia padi berapa hari Pak? Hampir satu. Rata-rata ya 20 hari lah. 20-an hari. 20-an lah rata-rata. Kira-kira Pak, kalau padi itu daunnya tebal, itu bagus apa jelek? Ya rata-rata jelek. Nah, Lah jeleknya seperti apa Pak? Kalau daunnya tebal, ora ketok telur-telur kok. orang ketok mentelung. Tapi lek DE kayak kandel, ketoknya kandel tapi sik mentelung. Nah, kuwi baru apik Mas. Jadi tebal itu bukan berarti kaku Pak. Oke. Nah, ini humiker Pak, penebal daun. Jadi dia daunnya tetap tebal, juga dia lentur, gitu kan. Ini penggunaannya apa namanya? Di usia vegetatif atau pertumbuhan Pak. Gitu. Jadi nek nyemprot humiker harus nyemek-nyemek lemai, ojo ngagung. Karena kenapa Pak? Karena di humiker ini ada kandungan pH-nya, ada C organiknya, ada asam aminonya. Gue pencegahan asam-asemen sama kresek. Kan begitu Pak. Nggih. Jadi nyemprote tandes lemah enggak apa-apa atau mepet di tanah enggak apa-apa. Gitu. Dosisnya 30 ml per tangki. Ini Pak, humiker penebal daun. Makanya saya tadi tanya. Pirangan Mas, pirang mili Mas. 500 mili Pak, 30 mili satu tangkinya. Itu makanya saya tadi tanya, Pak kalau daunnya tebal itu bagus apa jelek? Kan begitu. Kalau daun tebal kan otomatis hama dan penyakit agak susah masuk Pak nggih. Nah, itu. Orang senang itu, nak tebel daunnya. Mereka rimbun. Maksudnya tebal itu anu loh, dalam posisi lembaran daun. Ah, Itu tipis apa tebal gitu loh. betul begitu Pak. Enggak. Jadi tebal seperti itu Dan dan sesuai dengan tumbuh-tumbuhan kemungkinan loh ya. Itu ya apik sing tebal. betul. Tumbuh-tumbuhan itu tempat memasak makanan daun. Betul. Jadi kalau tumbuhan atau tanaman itu kan mulut makannya ada dua, satu di akar, dua di daun. Betul Pak? Betul. Jelas fotosintesis. Ya betul. Makanya kalau panjenengan di musim tanam kedua kan biasanya banyak yang ambles. Kenapa? Karena kita tahu tanah itu seperti dingin suhunya, tapi ternyata masih panas. Asem-asemen. Nah, jadi sebenarnya dari diantisipasi Pak, sebelum ditabur pupuk makro atau pupuk yang biasa jenengan pakai, kita cabut beberapa titik. Kalau akarnya itu belum sempurna, jangan dipupuk bawah, main nutrisi pupuk atas untuk mengantisipasi ambles gitu. Daripada jenengan sudah tebar pupuk
malah ambles, rugi Pak. Tuku pupuk meneh, golek nutrisi meneh, gitu. Kecuali sing sangune oke, nggaru meneh jere Pak Doser kan, gitu. Nah, untuk cara menanggulangi ben ora kena sundep. ya, betul Pak. Rutin ada tidak ada serangan hama atau penyakit harus diaplikasi Pak. Seminggu sekali ndak masalah. Dengan menggunakan itu tadi dicampuri akser pembusuk telur Pak. Dosisnya 10 mili per tangki Pak. Dosisnya 10 mili per tangki. Jadi ini 100 mili untuk 10 tangki. Kalau tutupnya ini 30 mili Pak. Jadi itu 2 sendok makan cukup. Itu. Apalagi kalau dicampur dengan doser tadi, dosisnya ini hanya kurang lebih 20 mili per tangki atau 1 sampai 1,5 mili per liter. Itu Pak. Jadi kalau beli 1 liter yo irit Pak. Gedongi tangki tiap minggu, seminggu sekali, insya Allah masih terjangkau. Nah, tanamannya juga bisa tambah hijau gitu, Pak. Pestisida itu formulasinya kan banyak Pak. Ada yang tahu Pak formulasinya? Ada yang EC, ada yang SC, ada yang SL, ada yang WG, ada yang SP, ada yang WP. Nah, kalau kita lihat, kita harus jeli juga Pak, lihat. Kalau EC dia nanti terakhir. Kalau SC itu yang tengah. Kalau dia WP, SP atau WG, granul, terus tepung, itu yang pertama Pak. Nah, tapi yang pertama sebelum yang itu aksernya dulu. Itu pencampurannya akan lebih cepat gitu. Baru setelah itu yang SC, sing kental kayak susu, yang kental seperti susu. Nah, terus baru yang terakhir yang EC. Gitu, baru itu, Pak. Nah, lali Mas Janis. Ya, ya, makanya saya tadi bilang saya mengingatkan, menginformasikan kembali, Pak. Jangan dianggap menggurui atau Boten. mengajari, nek ngajari aku orang lahir jenengan wis turun ning sawah kan gitu. Nah, seperti itu Pak. Ingat nih jenengan. Nah, terus juga dalam bertani itu ada namanya strategi 5 tepat Pak. Dalam perawatan atau pengendalian OPT. Ada yang tahu Pak strategi 5 tepat Pak? 1, tepat cara, tepat waktu, tepat sasaran, tepat dosis, tepat pestisidanya, sama tepat caranya. Caranya seperti apa? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Pak, monggo Pak. Ini loh. Nggih. Untuk mengendalikan katanya ini mencegah lebih baik dari Mengobati. Nah, padahal kan sundep itu kan nggak kelihatan. Betul. Kayak urung ketabrak sudah urung semprot. Nah, untuk menanggulangi sebelum terserang sudah pencegahannya priye. Oke Pak. Sebenarnya pencegahannya Itu sempat rutin. 1 itu Pak, yang kedua ketika masih di uritan. Ya. Itu biasanya sudah kelihatan Pak. Kita setengah tangki itu biasanya kan cukup Pak, atau bahkan lebih. Kita semprotkan dulu di situ. Tentunya kalau yang tadi kita bicarakan itu sundep kan sudah jadi ulatnya. Sebelum jadi ulat kan jadi telur. Nah, telurnya kita kendalikan. Jenengan tadi bilang nggak kelihatan. Betul Pak, memang nggak kelihatan kalau tidak kita teliti dengan seksama gitu kan. Nah, maka dari itu kita mengantisipasi dewe ini juga sing lali ora teliti, dicampurlah pembusuk telur Pak. Dari mulai semayan, uritan. Nah, kalau sudah dicampur, insya Allah nanti pas waktu ditanam, setelah pindah tanam itu akan Pak, kayak dibentengi lah. Tanaman tersebut terbentengi. Nanti setelah dia bisa makan, sudah ngelilir, ngelilir ya, sudah ngelilir. Itu juga setelah dipupuk kita antisipasi lagi Pak. Gitu. Karena hama atau penyakit yang endemik di lahan kita itu lebih mudah dikendalikan ketika hama atau penyakit itu yang datang. Kita nggak tahu
dia datang itu sudah instar berapa, penyakitnya sudah seperti apa, gitu. Makanya kita aplikasi lagi, gitu Pak. Sampai di sini jelas Pak. Dokternya saya itu kan Nggih. Alzheimer Sundap. Itu kan nek kena apa Sundap ya, itu kalau dicabut kan apanya? Pangkal batangnya, Iya. ya, Apa lagi di omoni, Ha-ha. hamanya itu kan di dalam batang. di dalam batang. Nah, maka tadi itu Pak, saya katakan dicampur akser, selain untuk pembusuk telur, akser juga bisa menembus dan meratakan. Jadi dia yang di dalam batang padi itu bisa mati Pak, tertembus. Itu Pak. Seperti itu. Nah, akser ini juga dia bisa menembus jaringan kitin. Jaringan kitin itu cangkang telur Pak, atau lek dewe kita biasanya di sawah itu di daun-daun padi ada seperti apa Pak, sawang gitu Pak, sawang apa itu kan kalau kena air dia nggak tembus, akser bisa menembus itu, jadi sampai ke dalam. Nah begitu Pak, jelas apa belas Pak? Pun. Sampai di sini membantu menjawab Pak, sudah terjawab belum? Ya. Sampun, alhamdulillah. Sing tenan Pak, alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyakan, monggo Pak Bu. Cak malah sing iki lho Mas. Kenapa Pak? Sing apa iki? Humicare. Sing Ya, Humicare kenapa Pak? kuwi kegunaane iki lho Mas maksudnya. Oh, Humicare ini gunanya untuk menyehatkan lahan kita. Yang pertama Pak. Yang kedua, kalau lahannya kita sudah sehat, otomatis makanan yang diserap oleh tanaman akan maksimal. Jadi pengaruhnya tetap ke tanaman. Tanaman akan lebih sehat, lebih hijau. Nah, seperti itu. Kok sing diomongi homo wae. Maksudnya sing liyane. Ya, monggo. Makanya saya kasih waktu untuk bertanya, Pak. Kan ngoten. Kan begitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau Humicare ini nutrisi, Pak. Nutrisi atas. Semprot. Pembenak karena Bisa dikatakan seperti itu, Pak. Karena ada kandungan pH-nya 8,85. Itu. Ya sing jelas iki pengurai lah ya Mas ya. Kalau pengurai beda, Pak. Pengurai seperti mikroba. Gitu. Kalau Humicare ini dia di tanah langsung jadilah ibaratnya Pak. Kalau pengurai kan dia harus ada yang diurai dulu. Ya. Nah gitu. Kalau nggak ada yang diurai juga sedikit percuma kan begitu Pak. Nah kalau Humicare bisa langsung jadi dimakan gitu Pak. Nah begitu. Jelas nomor 12. Jelas. Betul. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi, monggo Pak. Aku tak nyuruput kopi sik. Kayane genah Mas, kayane wis genah. Berarti Humicare kuwi nek Iya, Pak. kasat wani. Berani, saya sarankan malah nyemek-nyemek Nyemek. lahannya. Karena kan langsung ke tanah juga. enak Gitu. nyemak-nyemak. Iya. Ya. Pasing duwe. Macak-macak lah gitu. Juli pasing duwe nyemek-nyemek. Langsung enak sing nyemek-nyemek. Seperti itu Pak. Ya ora. Sing duwe Ya duwe nyemek-nyemek. Ya. Lah Jadi- diundang ngomong-ngomong. Jadi itu sampai di sini jelas apa belas Pak? Jelas. Jelas. Matur nuwun. Jadi itu Pak, cukup sampai di sini dulu Pak pertemuan kita kali ini. Saya aturkan terima kasih. Saya maafkanlah ketika banyak salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.